everyone. Hai guys, hari ini aku mau ceritain tentang perjalananku dari Indonesia ke Turki pada masa pandemi corona ini. Nah, itu aku udah beli di bulan Januari, flightnya dari Malaysia ke Istanbul dan transit di India. Satu lagi, karena corona dan tiket saya pun akhirnya dibatalkan, tidak boleh. Nah, saya sambil menunggu selama sebulan itu di bulan Juni, nggak boleh kemana-mana. Itu rada stres sih, rada stres banget karena aku udah persiapan tuh, udah mau pindah. Nah, untuk persiapan dokumen yang perlu diperlukan itu pas kemarin ya, pas masa-masaku itu di bulan Juli aku flight. Pas aku pertama nih agak-agak takut gitu kan, agak-agak takut kalau bisa nggak ya ini flight, bisa nggak ya, apa jangan-jangan nanti bermasalah di imigrasi atau gimana gitu, atau di pihak bandaranya. Sempet cari-cari informasi tentang flight, setiap hari baca baca berita, setiap hari baca berita. Tentu dulu, sebelum pas lagi PSBB yang mau ke Jakarta itu harus swab. Aku deg-degan dong, soalnya mahal banget, udah mahal, dan itu lumayan lama sih, 2 minggu. Kalau swab itu 2 minggu masa expired dokumennya. Kalau yang rapid test itu cuman kemarin 3 hari. 3 hari guys, 3 hari. Tapi alhamdulillah pas hari aku tes untuk keberangkatan selanjutnya itu 1 minggu. Jadi aku udah alhamdulillah lega banget sih. Ya udahlah. Dan Jakarta juga ada pelonggaran PSBB pas saat saya berangkat itu. Saya pilih akhirnya rapid test itu sekitar 2 jam di RS Elizabeth, Batam Kota, sekitar 600-an. Pas saat saya rapid test itu banyak sih, pas hari itu banyak yang ngantri yang untuk melakukan rapid test, karena untuk kebanyakan mereka pulkam karena kebanyakan PHK akibat dampak dari pandemi ini. Nah, setelah rapid test, aku di bandara itu diminta untuk 4 jam sebelum keberangkatan. Jadi aku datang 4 jam sebelum keberangkatan, sampai di bandara Hang Nadim. Berkas-berkas hasil rapid testku dicek sama petugas bandara. Nah, itu dicek semua, validasi datanya, akuratnya. Setelah mereka cek satu-satu, itu sangat ramai sih dan sangat ketat pada saat itu. Jadi aku nunggu itu datang lebih awal sih. Jadi aku nunggu di ruang tunggu bandara. Di pesawat itu kami juga duduknya jarak, kan ada 3 seat. Itu kayak satu seat di tengah kosong, rata-rata sih gitu, tengah seat satu kosong gitu. Jadi kami harus pakai masker. Kami bawa sendiri masker, dan aku pakai face shield. Nah, setelah terminal itu deg-degan dong, sepi banget asli, kayak itu bandara tutup. Itu mungkin baru pertama kali aku lihat bandara itu sesepi itu pas masa pandemi, sesepi itu. Dan kan flight aku tengah malam. Pas malam mulai rame sih, agak rame. Sebelumnya lampunya pada mati, sekarang agak dihidupin. Dan restorannya itu nggak semuanya buka sih pas saat itu. Dan aku tiba-tiba, nah pas check in itu ya, karena peraturan dari pemerintah Turki, petugasnya bilang, mbak tiketnya one way ya. Iya, maaf kita nggak bisa kasih boarding pass. Aku shock, kenapa mas? Ya karena di peraturan dari pemerintahan Turki, kalau mbaknya visa pelancong itu harus PP, nggak boleh one way. Nah, mbaknya kan nggak ada ikamet. Aku jelasin dong alasan dan tujuan aku ke Turki itu kenapa. Dan aku tunjukin semua berkas-berkasku. Akhirnya masnya kasih tahu, ya udah mbaknya booking aja tiket pulangnya,
tapi kayak kita tuh booking lock a price gitu sih, kayak sementara kita booking gitu loh, sementara kita booking di webnya, tapi itu harus bayar pakai kartu kredit. Nah oke, Mas, aku coba nih mau pakai kartu kreditku. Tiba-tiba pas lagi mau booking, tenong, internetku habis, pulsa habis, wifi di bandara nggak nyampe, nggak dapet, wifi-nya nggak dapet. Aku bingung kelabakan, takut karena udah mau bentar lagi udah mau flight. Akhirnya aku temu satu cewek, aku beraniin diri. Dia mahasiswa Indonesia yang study di luar negeri. Nah akhirnya dia, aku pinjam handphonenya, Mbak, boleh nggak aku telepon temenku untuk isiin pulsa, soalnya paketku habis dan aku nggak dapat wifi. Kebetulan mbaknya itu juga dia nggak ada internet, tapi dia dapat wifi bandara. Aku pun heran, di handphoneku nggak connect. Akhirnya mbaknya baik banget, aku bersyukur banget dia pinjamin aku handphone. Akhirnya aku telepon temanku, tolong dong isiin aku pulsa, paket internet, soalnya paket internetku sudah habis, di sini nggak ada wifi. Aku kirim, aku bingung nih entah aku kayaknya rada gaptek gitulah, nggak ngerti juga, kayaknya nggak bisa aku cekin di handphoneku untuk booking. Akhirnya aku telepon temanku. Nah satu temanku tuh dia telepon kan, thank you Cece Yeni, because of you I'm here. Nah dia baik banget sih, dia bantuin aku. Akhirnya dia bantuin check-inin pakai kartu kreditnya dia. Nah pakai kartu kredit dia check-inin untuk tiket pulang. Balik lagi dong aku ke check-in counter, terus dikasih nih masnya boarding passnya, terus dikasih kayak paper gitu, kalau ada apa-apa kamu dideportasi atau apa, itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab airline gitu kan. Ya aku tanda tangan sampai di situ. Deg-degan lagi, tiba-tiba aku baca info di Turki harus ada asuransi perjalanan karena corona kan. Aduh deg-degan lagi nih. Akhirnya aku belilah di salah satu aplikasi, pakai kartu kredit. Sudah boarding, kami dibagiin setiap passenger face shield dan kami harus jaga jarak. Nah untungnya pas di pesawat, anehnya kalau aku juga pada bingung, di pesawat mereka nggak ada, padahal pas waktu check in tuh beda sama yang flight lokal, dimintain surat keterangan bebas covid lah. Kalau yang untuk internasional dia nggak minta kita surat bebas covid gitu dari hospital. Jadi pas di pesawat kami udah dibagiin toolkit kesehatan seperti hand sanitizer, hand glove, mask, face shield, dan seat kami itu nggak dikasih jarak. Jadi ya kalau misalnya kan kami ada seat ya 3 gitu ya, full flight itu full karena tujuan flightnya full, tapi 15 jam perjalananku waktu ke Jakarta, Istanbul, dan transit di Doha. Di Doha juga sama sih, cuma 2 jam aja. Di Doha ya dicek suhu tubuh, tapi nggak. Nah untungnya pas check in, aku lupa kasih tahu kalian, kalau yang ekonomi kan mereka kasih kita itu bagasi 30 kilo dan 7 kilo di kabin. Karena corona itu nggak boleh sama sekali bawa ke kabin, jadi semuanya ke bagasi 37. Alhamdulillah pas guys, 37 kilo. Karena pas flight aku di Batam Jakarta itu agak kelebihan 7 kilo kalau nggak salah, kelebihan 7 kilo. Tapi aku pun heran pas 37 kilo di pas mau check in itu. Ya syukur sih, alhamdulillah. Jadi semua barangku di bagasi
cuman aku bawa bag kecil aja ke ke dalam kabin. Nah setelah itu nyampe di Doha, transit 2 jam langsung nyampe ke Istanbul. Sekitar berapa jam ya, 5 apa 6 aku lupa. Nah nyampe di situ sepi dong. Pertama deg-degan nih, takut dideportasi gara-gara flight yang aku beli ya, walaupun udah booking nih flight returnnya, tapi kan takut gitu, takut nanti disuruh sama imigrasinya balik lagi ke Indonesia ya kan. Aku berdoalah, alhamdulillah keluar gate, wih sepi. Nggak seperti sebelumnya tahun lalu aku ke Istanbul, rame banget. Aku pergi itu di bulan September juga, di bulan September rame banget. Terus aku celinguk gitu kan, mana nih jemputanku kok nggak ada. Rupanya gara-gara corona semua yang jemput itu di luar, jadi mereka pada nunggu di luar gedung, nggak boleh di dalam. Jadi alhamdulillah akhirnya aku sampai dengan selamat. Tapi itu nggak dicek surat kesehatan maksudnya surat kesehatan yang kita pegang tuh nggak dari pemerintah Turki, mereka nggak minta sih itu. Dan surat kayak dia nggak ngecek juga yang untuk surat apa namanya asuransi perjalanan kita. Tapi saran aku sih baiknya kalian harus punya asuransi kalau setiap perjalanan. Kenapa? Kalau kita kan nggak tahu nih, entah kita sakit atau apa, asuransi sangat membantu sih. Jadi itu aja sih guys. Nanti aku upload videonya selama aku flight, dan tunggu video selanjutnya ya guys. Aku bakalan ceritain alasan aku ke Turki kenapa selama pandemi corona ini gitu. Bapak Ibu terhormat, selamat datang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta di Tangerang. Setelah duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna.